Mengenal keberadaan Yesus. Hanya orang-orang yang rendah hati dan yang mau diajar oleh Yesus saja yang dapat mengenal Yesus Kristus dengan benar. Tetapi bagi orang-orang yang merasa diri pintar, yang merasa diri bijaksana, semuanya akan tertutup bahkan cenderung menolak pengenalan akan keberadaan Yesus Kristus itu. Dan hal itu sudah Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang, yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Lalu, siapakah Yesus sesungguhnya? 1. Yesus adalah Tuhan atau Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1-4 dan 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa sudah pasti namanya adalah Yesus. 2. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa surgawi. Yohanes 14 ayat 6-10. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang diam di dalam Yesus tentu berwujud roh dan roh itulah roh Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang membuat segala mukjizat seperti membuat air menjadi anggur, berbagai orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, mengampuni dosa manusia, membangkitkan orang mati, mengendalikan alam, bangkit dari kematian dan seterusnya. 3. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Bahkan tersirat dalam perkataan Yesus bahwa Yesuslah yang menjadikan Abraham sebagai bapa orang percaya. Lalu, waktunya kapan Yesus menjadikan Abraham? Tentunya pada saat keberadaan Yesus sebagai Firman, dan sebelum menjadi manusia tentunya. 4. Yesus bukan orang Yahudi atau orang Nazaret, seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 38. "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Juga, Yohanes 18 ayat 36-37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus berasal dari kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Berarti, jelas bahwa Yesus bukan orang Yahudi atau orang Nazaret seperti yang dipahami kebanyakan orang selama ini. 4. Yesus tidak berbapakan manusia biologis dan proses kelahirannya pun secara adikodrati. Matius 1 ayat 20-22. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. 5. Yesuslah juru selamat yang dinubuatkan para nabi dan datang dari surga ke bumi. Lukas 2 ayat 9-14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan, katanya, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Oleh karena Tuhan menjadi manusia dan turun ke bumi demi menyelamatkan manusia yang mau percaya kepadanya dan yang berkenan kepadanya, maka sejumlah besar malaikat Tuhan pun turut mengawal setiap rencana kerja Tuhan. 6. Yesus adalah Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 14-15 Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Juga, Wahyu 17 ayat 14 mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba, Yesus Kristus, akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. 7. Oleh karena Yesus Kristus adalah Tuhan, juga firman yang hidup yang adalah Roh Tuhan itu sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Juga, 1 Yohanes 5 ayat 6, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Karena roh Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, oleh sebab itu jangan heran, kalau Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." 8. Karena Yesus adalah Tuhan dan penyelamat manusia, maka Yesus juga memberikan kuasa-kuasa ilahi kepada manusia agar dapat mengalahkan dan menguasai setan-setan. Yohanes 1 ayat 12 Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lukas 9 ayat 1 Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas 10 ayat 17 Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Oleh sebab itu, manfaatkan nama Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan dan enyahkan setan-setan dan jangan tunduk dan takluk kepada setan-setan melalui berbagai keinginan duniawi. Juga waspadalah, karena setan-setan sangat licik dalam mengendalikan manusia agar jatuh dalam dosa. 9. Bahkan Yesus juga memberikan Roh Kudus yang juga adalah Roh-Nya sendiri agar orang yang percaya kepadanya dapat dihibur, diajarkan dan disadarkan akan semua hal yang dikehendaki Tuhan dan juga memimpin dalam segala hal, seperti yang dijanjikan. Yohanes 14 ayat 26 Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan Roh Kudus yang diberikan Yesus juga akan memimpin setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya untuk memberitakan Injil Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 10. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, Firman yang hidup, Bapa Surgawi, Raja segala raja, Juru Selamat, maka pada saatnya nanti semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Terpujilah Yesus Kristus di atas segala-galanya. Amin.